Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Wakil Ketua Majelis Syura di hadapan kita, alhamdulillah, Dr. Ahmad Heriawan hadir dari awal hingga akhir, mendampingi kita dan beri penyemangat bagi kita semua. Juga hadir secara virtual Dr. Hidayat Nur Wahid, Dr. Muhammad Sohibul Iman juga insya Allah menyusul akan bersama dengan kita, dan juga Kang Dr. Andes Suharna Surapranata MT. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Sekretaris Majelis Syura Insinyur Untung Wahono MSI. Beliau juga dari awal sampai sekarang terus memberikan penyemangat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kesehatan pada beliau, amin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Dewan Syariah Pusat Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat MA beserta sekretaris, para ketua komisi. Ahlan wa sahlan Dr. MSI. Juga yang sama-sama kita hormati, dan kita banggakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Dr. Suswono, beserta sekretaris dan para ketua komisi yang saya banggakan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dan juga yang sama-sama kita hormati Bendahara Umum Haji Mahfuz Abdurrahman Esos. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada beliau. Amin. Juga sama-sama kita hormati, kita banggakan para ketua DPP di bidang dan badan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Juga hadir bersama kita secara offline yang saya hormati, saya banggakan para ketua DPW dari seluruh Indonesia. Juga yang saya hormati, saya banggakan yang terus mempersiapkan bahan-bahan rakernas kita adalah para wasekjen dan juga kepala staf KSP Partai Keadilan Sejahtera dan para pimpinan DPTW, DPTD seluruh Indonesia yang saya hormati, saya banggakan. Begitu juga pengurus di tingkat DPC, DPRA, dan hadirin sekalian yang sama-sama kita banggakan. Hadir bersama kita alhamdulillah juga Ketua Fraksi PKS MPR RI, Insinyur Tifatul Sembiring, dan Ketua Fraksi DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini MA. Beri aplaus pada beliau karena ini adalah, saya sering sebutkan, ini bukan sekedar etalase partai, tetapi fraksi ini adalah senjatanya partai untuk mengungkapkan berbagai kebijakan-kebijakan partai. Yang saya hormati para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang alhamdulillah ini atas inisiatif Ketua DPP bidang pembinaan kepala daerah, insya Allah selesai kita rakernas sudah langsung bergerak
mengumpulkan kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia dalam Silatnas besok mulai dibukanya insya Allah. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para kader, para simpatisan di seluruh Indonesia yang alhamdulillah menyaksikan ini dari media sosial resmi Partai Keadilan Sejahtera. Insan pers yang hadir dalam kesempatan ini yang saya banggakan, dan juga hadirat saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Izinkan saya menyapa juga para ketua BPW yang hadir insya Allah dari seluruh Indonesia. Visi kepemimpinan harus mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan memecah belah, apalagi mengadu domba. Di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, Pancasila akan menjadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Tetapi sebaliknya, jika pemimpin buta visi kebangsaan, maka Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang bisa membawa perasaan yang sama, satu rasa, satu nasib, dan satu penanggungan. Pemimpin yang ketika berbicara, rakyat siap untuk mengikuti kata-katanya. Pemimpin yang ketika bekerja, rakyat bisa menikmati hasil karyanya. Dan pemimpin yang ketika berbuat salah, berlapang dada menerima nasihat dari rakyat yang dipimpinnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Yang keempat adalah visi kerakyatan. Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong oleh para pendiri bangsa ini. Mereka mewariskan apa yang kita kenal dengan konsep demokrasi, permusyawaratan, dan perwakilan. Itulah visi kerakyatan. Itulah visi kerakyatan. Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari 2 dekade pasca reformasi, Indonesia gagal melakukan konsolidasi demokrasi. Hingga hari ini kita menyaksikan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan menuju jurang kehancuran. Kebebasan sipil semakin menurun. Indeks demokrasi juga semakin turun. Sementara penyalahgunaan kekuasaan serta praktek korupsi semakin menjadi-jadi. Adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 7 telah tegas mengatur jabatan presiden hanya 2 periode. Pentingnya pembatasan jabatan dari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pembatasan 2 periode untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat harus diberikan pilihan calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang akseptabilitas dan punya kapasitas, punya kredibilitas untuk memimpin bangsa ini ke depan. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, yang kelima adalah visi keadilan. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.
kekuasaan tidak boleh melumpuhkan sendi-sendi dan pilar-pilar negara hukum. Hukum harus berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada kekuasaan atau pendukung kekuasaan. Visi keadilan harus termanifestasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang ekonomi, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam penguasaan aset dan distribusi pendapatan ekonomi nasional. Dalam bidang politik, negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial. Dalam bidang hukum, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta berpegang teguh dalam menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun ekonomi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, bagi PKS, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Tugas kita saat ini adalah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5 visi kepemimpinan yang bersumber dari Pancasila yang tadi saya sebutkan merupakan panduan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas program-program kerja yang sudah kita susun. Selamat bekerja, jangan pernah menyerah. Tetap lakukan yang terbaik untuk terus melayani dan membela rakyat Indonesia. Siap? Insya Allah sebentar lagi nanti akan ada penampilan dari The Massive. Salah satu yang menginspirasi saya diantaranya adalah lagu The Massive, Jangan Menyerah. Ya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Saya tutup dengan pantun, karena berharap sesuap nasi, pedi, atasi masalah dan cari solusi, bersama PKS terus mengabdi. Allahu Akbar. Saya ucapkan fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Berjalanlah di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara sekalian adalah para pemenang. Dan dalam suasana Rakernas ini juga saya memberikan bekal dengan kemarin di launching bedah buku, yaitu Mental Pemenang. Semua sudah dibagikan, tinggal mau membacanya dan menjadikan isi buku itu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka!